perkenalan dulu. Di sini gue Andika, gue akan sedikit memberikan tutorial mungkin ya, tutorial mengenai button. Mungkin kalian sudah melihat video-video sebelumnya dari desain sistem color, icon, dan lain-lain. Dan sekarang gue pengen membuat button. Oke, yang pertama, kalau untuk button itu kita butuh itu text tool sama icon. Iconnya itu dari yang kemarin Salim bilang ya, bisa dari remix icon. Kalau gue sih sama Salim biasanya dari remix icon. Oke, yang pertama kita bikin dulu, misalkan di sini kita bikin button example button, sorry, example button. Dan di sini pakai medium aja ya, medium. Nah, setelah ini kita akan memencet Shift A atau enggak kita klik kanan dan bikin auto layout. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia itu rapih gitu. Nah, setelah kita add auto layout, kita bisa ambil icon dari yang kemarin, yang video sebelumnya Salim bikin itu kan ada dari remix icon. Kalian bisa drag and drop juga, dan kalian juga bisa dari plugin ini. Karena gue belum ada iconnya, gue dari remix icon. Akan kita pakai check. Kita drag and drop aja dari sini. Kita masukin si check ini ke dalam frame. Kita masukinnya dari sini. Masukin ke frame. Oke, karena sudah, kita harus membuat ini tetap di tengah ya. Jadi kedua atribut ini kita taruh di tengah. Oke, setelah itu frame ini kita beri warna biar lebih bagus. Mungkin di sini gue pengen pakai warna biru, birunya yang agak cerah. Oke, tapi karena feel-nya warna biru, jadinya dalamnya itu atau iconnya itu sama fontnya harus kita terangin jadi warna putih. Nah, kan ini udah lumayan enak ya. Cuman di sini problemnya adalah si width-nya itu, si lebarnya itu kurang. Kita bisa adjust di sini. Jadi ini bisa kita kasih 20, ini juga 10. Tapi kayaknya 8 sudah cukup. Oke, di sini udah 8. Terus kita bikin round-nya itu mungkin 5. Udah lumayan bagus kan ya. Nah, untuk button, di sini gue pengen membuat itu ada 3 tipe sama 3 state. Nah, tipenya itu ada primary. Mungkin bisa dicontoh juga. Di sini ada primary. Setelah itu ada secondary. Dan juga ada text. Nah, ini text ini hanya ada dalamnya saja, tidak ada fill-nya. Oke, sebentar. Terus di sini ada enable. Ini untuk state-nya ya. Ada enable. Terus ada hover. Setelah itu ada hover, ada press, dan juga ada enable. Disable, sorry. Ini kita rapiin aja. Kita blok semuanya, terus rapihin. Udah rapi berarti ya. Oke, setelah itu kita taruh yang tadi kan ini. Udah ya, primary enable. Terus kita tambah. Kita kontrol dia aja, atau kita duplikat. Kita edit yang hover. Hover ini kalau misalkan kita ada lagi di button itu, kita pencet, tapi nggak kita pencet banget gitu. Tapi kita, kalau misalkan lagi kita pakai WA gitu, kita usap doang. Nah, itu kan nanti agak beda ya. Nah, ini kita
ubah lagi warnanya misalkan menjadi seperti ini, jadi lebih gelap. Dan juga kita tambahkan efek efek drop shadow. Biasanya sih kalau gue sendiri makanya 3, Y-nya 3, 15%. Jadi ini nggak terlalu gelap banget sih. Setelah itu kita duplikat lagi untuk yang press. Untuk yang press ini dia mirip sama yang over, cuman dia kalau gue sendiri gue tambahin inner shadow. Inner shadow ini buat apa? Jadi kita dapat shadow di dalamnya itu. Ini sama pakai 15% juga. Tapi di inner shadow. Terus juga di sini ada disable. Nah, disable ini buat apa? Nah, disable ini buat ngasih tahu kalau button ini itu lagi nggak bisa dipakai atau kita itu nggak bisa mencet button itu. Jadi bagusnya kita pakai warna abu-abu. Sorry ini baiknya di push dulu dan juga ini jadi lebih gelap. Oke, seperti itu. Terus kita duplikat lagi untuk yang secondary. Yang secondary ini kita bikin kebalikannya dari yang primary. Kita di sini pakai fill-nya itu yang ini, yang ininya putih. Oke. Nah, karena di sini putih, kita tambahkan stroke ya, biar dia itu nggak nyaru sama wallpaper gitu. Misalkan kalian punya wallpapernya putih, nah itu biar nggak nyaru, kita tambahin stroke. Kita tambahin stroke, warna hitam, inside, satu aja. Mungkin hitamnya jangan terlalu hitam ya, agak hitam agak abu gitu. Mungkin ya segini cukup lah. Terus kita Ctrl D. Untuk hovernya sama juga kayak yang tadi. Kita tambahin efek drop shadow. Di sini 3, 15%. Terus ini juga sama. Kasih drop shadow dan juga inner shadow. 3, 15%. Dan juga kalau di press ini, kita akan mengganti stroke-nya itu sama seperti warna si button. Ya yang dalamnya ini. Jadi kita ganti dengan warna ini. Ya, betul. Setelah itu kita buat yang disable-nya juga. Disable ini sama-sama aja sih sebenarnya. Disable. Sorry. Oke, sama aja. Terus kita bikin yang teks. Yang teks ini. Oke, karena ini teks, kita hilangin fill-nya ya. Dengan kita hilangin, stroke-nya juga kita hilangin. Jadi kita cuma butuh si teksnya aja. Oke, setelah ini kita buat, waduh, kita buat yang hovernya. Hovernya itu kita akan mulai adik-adik. Nah, kita itu akan kasih drop shadow lagi, 3, 15%. Nah, karena ini nggak ada fill-nya, jadi yang ada drop shadow-nya itu si teksnya ya, teks sama ikonnya. Terus kita kontrol dia lagi, sama juga ini kasih inner shadow, juga 15%. Wes, besar. Oke, sama kita buat si ini. Ya, nah kalau sudah dibuat seperti ini, kita bisa blok semuanya. Jadi pastiin frame-framenya ya, yang ke blok. Terus kita bisa
ada di atas ini, klik yang panahnya, yang komponen tapi panah, kita bikin create component set. Nah, ini untuk kita bikin komponen, tapi dalam satu komponen itu ada banyak komponen. Dalam satu set itu ada banyak komponen gitu. Nah, dari sini kita bisa membuat beberapa varian. Seperti misalkan kita di properties di sini ya. Kita klik edit property, kita bikin namanya button type. Terus kita bikin variannya lagi namanya button state. Oke, sampai situ dulu. Oke, sekarang gue pengen si buttonnya ini pengen ada teksnya doang, sama pengen ada teks sama ikonnya. Nah, caranya gimana? Kita klik ikonnya, pastiin ikonnya yang diklik ya, sama ikonnya. Terus kita pencet yang ada target di sini. Ini gunanya apa? Untuk nargetin seluruh button yang ada si icon. Setelah itu kita ke menu yang ini, layer, kita pencet create property, kita namain show icon. Show icon di sini value-nya true ya, create property. Oke, di sini sudah ada ya show icon. Jadi kalau misalkan kalian tarik dari aset, sorry ini komponen berapa? Komponen 2. Kalian tarik dari aset, dan kalian ini bisa kan itu tadi boolean ya. Jadi kalau true dia ada ikonnya, kalau misalkan dipencet false dia nggak ada icon. Nah, tapi kan di sini si ikonnya itu berubah-ubah ya height-nya. Nah, karena kita nggak mau seperti itu, kita harus merubah si ikonnya juga. Cara gimana? Ya, dengan cara kita blok. Ini jangan hak konten, tapi fix height. Oke, pas kita ini. Nah, kan sudah nih. Height-nya itu jadi nggak berubah-ubah, tetap. Oke, kalau dirasa sudah selesai, tapi belum selesai ya sebenarnya. Kita harus bikin button type sama button state-nya dulu. Nah, button type-nya itu kita harus ngeblok satu ini. Yang primary semuanya kita blok, pastiin frame-nya yang kita blok. Nah, terus di button type, ini kita tulis primary. Kita ganti jadi primary. Nah, kalau udah ada tulisan seperti ini, berarti udah. Terus di sini sama, kita blok juga, kita namain secondary. Terus ini kita blok juga, kita namain text. Dan untuk button state juga sama. Nanti kita blok sini, button state-nya kita tulis enable. Sama di sini juga, over. Di sini juga sama, press. Dan di sini juga sama, disable. Oke. Ketika kita narik dari aset, ini kan udah tarik dari aset ya. Nah, terus kita bisa di sini ubah-ubah aja nih. Kita mau button type-nya apa? Primary, secondary bisa. Text juga bisa. Atau kita mau secondary tapi yang press bisa. Kayak gitu. Kan udah ya. Nah, habis ini kan tadi udah dibikin ya. Udah dibikin button-buttonnya. Terus udah dibikin button type sama button state. Nggak afdol gitu kalau kita nggak bikin prototype-nya. Kita bikin prototype-nya di sini. Kan ini primary, enable, hover, press, disable. Berarti kita di sini enable di sini while hovering. While hovering di sini smart animate aja. Smart animate mungkin ya 200 milisecond. Terus dari hover ke press ini on click sama. Dan dari sini juga kita harus ke press juga. Nah, sama yang ini juga di ke sini while hovering. Terus ke sini on click. Sini juga on click. Sama di sini juga terapin hal yang sama.
Nah, untuk disable ya dia kan disable ya, dia nggak bisa dipencet, jadi ya nggak perlu di-prototype. Tapi kalau misalkan kalian pengen naruh itu, ya kalian bisa di sini disable. Tapi kita eh, coba dulu yang di sini. Misalkan kita coba ya di frame, terus kita masukin ini. Set, oke, kita prototype. Kita pencet yang ini ya. Itu screen kali ya. Nah, ke screen. Nah, kan kalau kita hover ganti tuh. Kita hover ganti, terus kita press juga ganti. Tuh, dia ada inner shadow-nya. Terus misalkan mau mau beda lagi. Coba yang secondary, Bang. Boleh. Bentar. Bukan yang ini ya. Oh, di sini ya tadi. Sini. Bang, yang secondary, Bang. Boleh. Coba yang secondary. Nah, beda kan? Kalau di hover dia kayak gitu. Terus kalau kita pencet, nah, ada inner shadow-nya. Kayak gitu. Bang, yang teks, Bang. Boleh. Yang teks, yang enable. Set, tuh ada drop shadow-nya kan. Terus kita pencet. Nah, oke, mungkin sampai sini aja. Kalian bisa kreasiin. Kayak misalkan dari sini, terus kalian juga bisa bikin kayak gini juga, primary enable ini kayak misalkan icon-icon kayak gini. Sama juga metodenya sama seperti itu. Kalian tinggal drag and drop dari icon, atau kalian nanti bisa buat instance, atau enggak. Ya dari yang paling mudah sih ya dari icon aja. Dari icon nanti pokoknya sama sih. Sama seperti yang tadi, yang udah gua bikin tutorialnya. Kalian bisa kreasiin sekreatif mungkin. Oke, mungkin sekedar itu dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.